aja kelemahannya. Nah, kita dari pengertiannya dulu. Nah, hukum perdagangan internasional itu apa? Jadi hukum perdagangan internasional itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Nah, di sini ada yang tahu nggak contoh hubungan komersial itu apa? Ada yang tahu? Perusahaan dengan supplier, Bu. Benar. Contoh perbuatan hukumnya apa coba? Perusahaan dan supplier tuh apa sih yang mereka lakukan? Ekspor Apa impor, Bu. sih? Betul. Tadi siapa yang jawab? Raihan, Bu. Raihan. Nah, eh seperti kata Raihan, salah satunya ekspor impor. Nah, maksudnya ekspor impor di sini apa? Sederhananya, hubungan komersial itu adalah hubungan yang ada dalam suatu perjanjian bisnis gitu. Jual beli, ekspor impor itu kan sama dengan jual beli ya, teman-teman. Bedanya dia skupnya dengan negara lain gitu. Bisa juga sebenarnya kalau di dalam hukum hubungan komersial itu banyak ada sewa menyewa. Nah, tapi secara khusus karena kita membahas tentang hukum perdagangan internasional, maka yang dibahas adalah hubungan komersial berupa jual beli dan perdagangan. Gitu. Lalu ada pengertiannya lagi nih, yang lain yaitu apa sih hukum perdagangan internasional itu? Yaitu suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional. Nah, dan sistem pembayarannya ini memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Maksudnya itu apa? Jadi, eh, hukum perdagangan internasional ini adalah sekumpulan aturan nih. Intinya sekumpulan aturan mengatur tentang prinsip-prinsip juga, lalu praktek perdagangan itu yang baik itu gimana sih? Lalu ada mengatur juga tentang sistem pembayaran ekspor impor itu sebaiknya bagaimana gitu. Nah, seperangkat aturan hukum ini memiliki dampak terhadap pelakunya. Di sini pelakunya siapa aja? Negara-negara, bisa jadi WTO. Nah, jadi aturan di dalam hukum perdagangan internasional itu, teman-teman, berdampak pada contohnya kita nih, Indonesia. Itu contohnya kayak perjanjian perdagangan. Itu kan berdampak pada Indonesia kalau Indonesia sepakat untuk tanda tangan. Nah, itu contoh maksud dari hukum perdagangan internasional. Jadi, nanti teman-teman tuh akan belajar tentang aturan-aturan, misalnya kalau ekspor itu harusnya bagaimana. Terus kalau misalnya ternyata negara ini melakukan dumping nih, bisa nggak kita lapor ya? Itu seluruh aturan yang mengatur tentang transaksi perdagangan internasional. Nah, di dalam perkembangannya, jadi eh, hukum perdagangan internasional ini ada 4 teori. Yang pertama teori merkantilisme. Ada yang bisa jelasin nggak teori merkantilisme itu apa? Izin menjawab, Ibu. Teori Boleh? merkantilisme itu teori yang meyakini bahwa kalau kekayaan suatu negara itu ditentukan dari jumlah logam mulia atau emas ya, Ibu. Oke. Ada lagi yang lain yang mau jawab? Yang mau coba menjelaskan teori merkantilisme itu apa? Saya, Bu. Boleh, silakan. Teori merkantilisme itu, Bu, adalah teori yang mereka itu melengkapi kebutuhannya sendiri, Bu. Jadi mereka lebih baik melakukan ekspor daripada impor, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Silakan teman-teman, gratis kok mau jawabnya, nggak saya charge biaya kalau kalian mau jawab. Bu. Silakan. Kalau menurut saya sistem merkantilisme itu kayak negaranya tuh mengutamakan sistem ekonominya dari perdagangan gitu. Sistem Oke. ekonomi dan dari perdagangan.
Oke, terima kasih teman-teman. Jawabannya semuanya benar. Intinya, merkantilisme itu asalnya dari kata merchant. Merchant itu pedagang kan ya. Nah, jadi teori merkantilisme ini adalah sebuah kelompok tuh. Kelompok yang isinya para pedagang-pedagang dengan ideologi kapitalis. Nah, itu. Nah, eh, jadi mereka ini memiliki pandangan kalau kemakmuran suatu negara harus disokong dari ekonomi yang kuat juga. Dari mana? Dari perdagangan internasional berarti, dari ekspor impor yang kuat gitu, ekspor yang kuat. Nah, itu asal muasal hukum perdagangan internasional itu berkembang dari para si merkan ini. Karena mereka ingin memperkuat perekonomian negaranya melalui perdagangan antar negara. Gitu. Ini teori ini tuh berkembangnya di abad ke-16, kalau nggak salah sekitar abad ke-16 itu. Nah, jadi para merkan ini, para pedagang ini, sebisa mungkin kita harus ekspor lebih besar daripada impor. Tuh. Eh, jadi bagaimana caranya mereka untuk memperkuat sektor ekspor di dalam negeri. Nah, dari situlah mereka membuat aturan. Tuh. Nah, eh, selanjutnya ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Nah, ini siapa yang bisa bantu jelasin? Ini anak ekonomi, anak bisnis harusnya udah tahu sih teori keunggulan mutlak ini apa. Ayo, silakan. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Jadi, Bu, sepengetahuan saya, teori keunggulan mutlak ini artinya suatu negara itu memiliki keunggulan mutlak jika ia dapat memproduksi suatu barang dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Artinya, biaya produksinya lebih rendah atau hasilnya lebih banyak dengan input yang sama. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Boleh, silakan. Tadi kayaknya ada yang mau barengan ini kan? Saya ingin menambahkan, Bu. Tadi kan sudah Boleh. jelaskan kalau berarti suatu negara itu dia bisa memproduksi suatu barang atau jasa lebih banyak, bakal lebih efisien dari negara lainnya. Nah, mereka tuh menggunakan sumber daya yang sama, tapi satu negara ini bisa lebih unggul daripada negara yang lainnya, padahal sumber dayanya sama, Bu. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Tadi siapa? Maria sama Maulida ya. Nah, jadi teman-teman, teori keunggulan mutlak ini basic teorinya orang ekonomi ya. Pencetusnya itu Adam Smith. Tuh. Nah, kenapa teori ini menjadi dasar perkembangan hukum internasional? Sederhananya, teori ini nih mengatakan bahwa satu negara itu bisa jadi lebih unggul dalam memproduksi suatu benda dibandingkan negara lainnya. Bisa jadi mereka sumber daya alamnya lebih banyak, jadi cost mereka lebih kecil dalam memproduksi misalnya beras. Misalnya beras. Tentu Indonesia itu sebenarnya memiliki keunggulan mutlak dibandingkan Singapura kan. Karena kita agraris, kita punya sumber daya alamnya gitu. Nah, di sini Indonesia kan lebih unggul daripada Singapura. Itulah kenapa nanti Singapura menjalin hubungan perdagangan dengan Indonesia untuk membeli beras kita, sederhananya gitu. Karena beras di negara mereka pasti lebih mahal. Gitu. Untuk mereka memproduksi beras aja mungkin lebih mahal, harus punya kan untuk Singapura itu krisis lahan ya sebenarnya. Nah, jadi cost untuk mereka memproduksi beras itu tentu akan lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Yang mana berarti Indonesia itu kan punya keunggulan mutlak dibandingkan Singapura di bidang ini. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa orang-orang mulai melakukan ekspor impor gitu. Jadi keunggulan mutlak ini diartikan ya sederhananya itu adalah keuntungan yang dinyatakan dari
tingkat efisiensi produksi suatu barang itu dibandingkan negara lain. Tingkat efisiensi ini bisa jadi tentang tenaga kerja gitu, bisa jadi tentang sumber daya, bisa jadi tentang spesialisasi gitu. Kayak misalnya tenaga kerja itu, kenapa Amerika memilih merakit iPhone di Cina dibandingkan di negaranya sendiri? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa? Sekarang udah ke Vietnam sih gesernya. Ada yang bisa jelasin? Kenapa Amerika milih iPhone-nya itu dirakit oleh Vietnam ya sekarang? Dibandingkan ngerakit di negaranya sendiri. Kan kalau di negaranya sendiri lebih murah, Bu. Nggak usah diekspor, nggak usah dikirim-kirim lagi barangnya. Tuh. Coba ada yang bisa jelasin? Biaya produksinya lebih rendah, Bu. Ya, ada lagi? Mungkin Karena di Vietnam Cina punya spesialisasi di manufaktur ya, Bu? Oke. Selanjutnya? Ada lingkungan juga sama dan infrastrukturnya juga, Ibu. Sorry ya, Beg. dan di Cina lebih terus ini Bu, lebih banyak yang Kenapa? terlatih ya Bu mungkin di Cina. Di Cina lebih banyak pekerjanya yang terlatih Bu di dalam bidang teknologi. Oke. Nah, jadi teman-teman, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi teman-teman sederhananya, karena kos di Cina lebih murah. Tenaga kerja di Cina itu bukan berarti tenaga kerja di Cina itu lebih unggul sebenarnya ya, karena mereka memang sehari-hari, mungkin teman-teman pernah ya lihat di TikTok kan, yang apa, suka live streaming charger gitu, yang suka live streaming di pabrik. Nah, Cina itu awalnya sebelum bisa maju seperti ini, dulu mereka itu roda perekonomiannya bergerak dari factory outlet, factory factory shop, pokoknya intinya saya lupa istilahnya apa. Jadi mereka itu ekonominya besar dari pabrik-pabrik perakitan gitu. Jadi dulu sebelum Cina bisa memproduksi produknya sendiri, mereka itu pabrik yang mereka buat itu ya yang padat karya, yang butuh banyak orang, gajinya kecil karena tidak butuh skill banyak kan. Ngerakit-rakit seperti itu tuh sebenarnya sesuatu yang bisa dilatih, nggak perlu yang sampai lulusan S3 untuk ngerakit itu. Nah, makanya kenapa Amerika itu dulu ya sebelum ada perang dagang Trump ini, dulu Amerika itu mengirim komponennya itu ke Cina karena biaya tenaga kerja di sana lebih murah gitu. Itu salah satu contoh teori keunggulan mutlak tadi. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat kayak Zara, Nike, Adidas, itu kan pabriknya di Solo, di di Jawa, Karawang, Solo gitu. Sekarang karena negara kita kurang stabil ya kondisinya, banyak yang udah pindah ke Vietnam. Makanya sebenarnya eh, politik yang tidak stabil itu juga sebenarnya mengancam ekspor impor suatu negara, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Ada yang bisa jelasin? Nih David Ricardo nih, anaknya Adam Smith lah. Saya, Bu. Silakan. Jadi teori keunggulan komparatif ini adalah sebuah teori dalam perdagangan internasional yang mana ini mengatakan bahwa setiap negara itu sebaiknya fokus memproduksi barang atau jasa yang bisa mereka hasilkan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Jadi setelah itu negara tersebut bisa menukar perdagangan hasil produksinya dengan negara lain untuk barang yang lebih mahal atau eh, bisa diproduksi sendiri gitu, Bu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Yang lain? Izin menambahkan, Bu. Mm-mm. Jadi teori keunggulan komparatif itu
suatu negara tetap bisa untung dari perdagangan walaupun negara tersebut tidak paling jago ataupun tidak mempunyai keunggulan mutlak dalam membuat barang. Caranya dengan fokus memproduksi barang yang lebih murah untuk dibuat dibandingkan dengan barang yang lain. Oke. Oke, jadi sebenarnya teori keunggulan komparatif ini mirip-mirip sama teori keunggulan mutlak gitu loh. Bedanya kalau keunggulan mutlak itu biasanya ya sesuatu yang dari sananya emang gitu. Makanya biasanya itu tuh kalau keunggulan mutlak itu tentang sumber daya alam gitu. Biasanya itu dipakai sekitar abad ke-18 kalau teori keunggulan mutlak. Nah, tapi di zaman sekarang ini kan ekspor impor itu nggak hanya komoditas alam aja kan ya. Makanya ada teori keunggulan komparatif. Nah, kenapa ada teori keunggulan komparatif ini? Pertama karena dianggap teori yang sebelumnya itu ada beberapa kelemahan. Tuh. Misalnya gimana? Misalnya kalau negara A lebih produktif dalam memproduksi 2 jenis barang gitu loh. Jadi gimana? Apakah dia tetap ada di pihak yang lebih unggul atau enggak gitu? Pokoknya banyak kalau menurut David Ricardo ini teorinya Adam Smith ini banyak kelemahannya, apalagi dengan perkembangan komoditas perdagangan yang sudah semakin banyak gitu. Contohnya tuh kayak misalnya Jepang. Jepang itu kan unggul di elektronik. Dan kalau dulu sebelum Jepang itu jadi fokusnya ke elektronik, Jepang itu juga unggul di rempah-rempah gitu. Nah, sebaliknya kalau Indonesia ini lemah di elektronik. Rempah-rempah kita bagus, cuman harganya tidak setinggi Jepang. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di pasar internasional itu kita itu lemah di dua-duanya. Gitu. Jadi apakah sebaiknya Jepang itu fokus di elektronik saja atau di rempah-rempah saja? Atau di dua-duanya? Nah, karena semakin banyak negara yang melakukan diversifikasi komoditas, maka itu ke teorinya Adam Smith itu tuh nggak relate lagi di kondisi sekarang. Jadi keunggulan komparatif itu apa? Teori keunggulan komparatif itu terjadi kalau suatu negara makanya ada teori keunggulan komparatif ini karena banyak negara yang unggul terhadap satu atau dua atau lebih produk gitu. Tenaga kerjanya lebih murah, lalu efisiensi produksinya lebih tinggi gitu. Sederhananya itu. Kalau keunggulan mutlak itu satu komoditas. Satu komoditas lebih jago daripada yang lain. Nah, sementara kalau keunggulan komparatif ini sederhananya ketika suatu negara itu unggul di dua atau lebih komoditas dibandingkan negara lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada teori permintaan timbal balik. Tuh. Ada yang bisa jelasin teori permintaan timbal balik ini apa? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Jadi teori permintaan timbal balik itu lebih menjelaskan kalau perdagangan internasional baru bisa berjalan kalau kedua belah pihak sama-sama butuh dan rela menukar barang-barang sesuai permintaan mereka. Jadi bukan cuma soal efisiensi produksi, tetapi juga soal selera dan kebutuhan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Izin menambahkan, Bu. Silakan. Jadi contohnya itu kalau dari teori permintaan timbal balik itu negara A itu punya keunggulan, contohnya itu kopi, sedangkan tidak unggul dalam gula. Jadi dia butuh negara lain atau negara B untuk memenuhi permintaan gula di negaranya. Jadi mereka saling tukar-menukar gitu. Oke, terima kasih. Nah, teori timbal balik ini
sama kayak teori supply and demand gitu. Transaksi perdagangan itu kan bisa terjadi kalau supply dan demand-nya ketemu gitu. Ada supply dan ada demand, sederhananya gitu. Jadi intinya teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand ini adalah keseimbangan permintaan dan penawaran antara dua barang oleh dua negara gitu. Mirip seperti kata Ayu tadi, mirip seperti kata Jessica, negara A minta kopi, negara B mau menukar misalnya dengan gula. Nah, di situ kan ada keseimbangan yang dimana dua negara sama-sama membutuhkan. Nah, makanya itu ada transaksi perdagangan gitu. Kalau sekarang udah diganti dengan uang gitu. Dulunya sih kan barter. Dulu perdagangan internasional itu kan barter, teman-teman. Makanya seiring dengan berkembangnya zaman udah diganti dengan international currency yang mana dolar gitu. Tapi kalau transaksi sama Cina kalau nggak salah mereka itu pegging ya, pegging jadi harus pakai yuan. Itulah kenapa Trump itu sangat memusuhi Cina. Nah, selanjutnya jadi kenapa hukum perdagangan internasional itu ada? Yang pertama ini untuk memberikan perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Kenapa kenapa hukum perdagangan internasional ini untuk melindungi kegiatan perdagangan? Jadi suatu negara itu akan bisa maju. Sebenarnya suatu negara itu nggak bisa hanya mengandalkan perputaran transaksi di dalam negeri aja, teman-teman. Untuk membangun perekonomian suatu negara itu diperlukan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor ya. Nah, kalau tidak ada aturan, apa yang terjadi? Kalau tidak ada hukum yang mengatur kegiatan itu, apa yang terjadi? Negara-negara yang lebih berkuasa, baik secara politis, baik secara kapital, secara modal, itu pasti akan menindas negara yang lebih lemah. Gitu. Karena apa? Karena kalau di skup internasional itu yang bermain, yang berperan adalah bargaining power gitu. Kekuatan yang dibawa setiap negara. Itulah kenapa kalau misalnya teman-teman mungkin teman-teman selagi ngerjain tugas kemarin baca kan ya. Indonesia itu sering kalah di WTO karena kita tidak punya bargaining power yang kuat dan lawan kita biasanya Amerika gitu kan. Amerika, Eropa gitu. Itu salah satu tujuan hukum perdagangan internasional adalah untuk melindungi kegiatan perdagangan. Nah, yang kedua untuk mencapai perdagangan internasional yang lebih stabil. Jadi dengan adanya aturan, maka arus ekspor impor itu akan jadi lebih stabil. Tidak ada yang ditindas, tidak ada yang menindas. Lalu yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan internasional. Ini saya typo. Dan praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh praktek perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Silakan. Izin menjawab, Bu. Hmm. Contohnya itu, misalnya negara A itu melarang impor dari negara B. Padahal itu sebelumnya mereka itu punya perjanjian dagang. Jadi ini tuh bisa merugikan negara B. Nah, adanya hukum perdagangan internasional ini bisa mencegah hal-hal yang kayak gini. Oke. Terima kasih Ayu. Ada lagi yang mau menjawab? Contoh praktek silakan. Kalau menghindari praktek dumping, Bu, kayak harga yang masuk tuh lebih murah daripada harga di lokal. Harga barang impornya. Benar kok. Ayu benar, Syada benar. Ada lagi yang mau jawab? Izin Ibu, devaluasi Silakan. mata uang untuk keuntungan ekspor bisa nggak Ibu? Devaluasi itu apa coba? Suatu negara secara sengaja menurunkan nilai mata uangnya Ibu. Oke.
Benar, itu juga termasuk kecurangan teman-teman. Sama kayak kata saya tadi, pegging ya. Kalau Cina itu pakai pegging. Pegging itu jadi mau setinggi apapun dolar, yuannya itu ya segitu-gitu aja gitu. Akibatnya apa? Barang Cina akan menjadi lebih murah di negara-negaranya. Misalnya kayak dolar 17.000 rupiah gitu. Walaupun ekonominya Cina itu menguat, yuan itu tetap di situ aja. Itu salah satu contoh devaluasi. Nah, masalahnya untuk devaluasi dulu Cina itu melakukan pegging ya. Nah, jadi eh, masuk ke sengketa ke WTO, masuk ke dispute settlement body, dan jadi sekarang floating dia. Floating, jadi mengikuti kurs. Itu salah satu contoh devaluasi tadi. Dumping juga benar, kayak kata Syada, dumping itu salah satu praktek perdagangan internasional yang paling sering terjadi. Unfair trade yang paling sering terjadi. Tuh. Lalu kata Ayu tadi juga benar, membatasi ekspor dan impor. Restriksi ekspor dan impor itu, apalagi kalau misalnya udah ada perjanjian perdagangan yang mendasarinya, itu dilarang teman-teman. Kalau di WTO, pembatasan itu cuma harus dengan tarif ya. Jadi nggak boleh tuh daging, misalnya nih ya, kita impor daging dari mana, dari Australia, nggak boleh masuk karena haram misalnya, itu nggak boleh. Caranya membatasinya dengan tarif, kuota yang seperti itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah meningkatkan volume perdagangan dunia. Jadi dengan diaturnya ekspor impor, otomatis kan setiap negara jadi tumbuh ekonominya. Nah, ekspor impornya jadi tumbuh. Lalu menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, meningkatkan standar hidup manusia. Kenapa? Kenapa adanya hukum perdagangan internasional bisa meningkatkan standar hidup manusia? Karena teman-teman ini berkaitan dengan aktivitas ekspor impor tadi. Nah, semakin tinggi ekspornya atau impor lah. Jadi semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk di dalam negeri. Ya kan, pabriknya. Sederhananya misalnya pabrik, dan itu membuka lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup manusia. Karena itu sebenarnya investasi asing itu tidak buruk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat demo usir asing itu, sebenarnya investasi asing itu tidak buruk. Karena dengan adanya investasi asing, banyak lapangan kerja yang dibuka. Contohnya aja di Batam kan ya. Di Batam ini kan sangat banyak perusahaan asing kan ya. Nah, itu kan jadi kalau misalnya kalian perbandingkan, di Batam ini nggak sesusah di daerah lain untuk mencari kerja. Nah, selanjutnya tadi sama dengan meningkatkan standar hidup, jadi memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Lalu mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil. Nah, maksudnya itu apa? Jadi dengan adanya hukum perdagangan internasional, dengan diaturnya aktivitas ekspor impor ini, maka akan tercipta perdagangan di banyak negara, antar banyak negara, karena situasinya kondusif. Sederhananya gini, pasar kalau nggak ada yang ngatur, itu pasti kacau, gitu kan? Makanya di pasar itu kan ada kantor petugasnya kan, biasanya di pasar itu ada kantor pengawas pasarnya. Gitu. Karena kalau misalnya tidak diawasi oleh yang berwenang, pasar itu pasti akan kacau. Ada yang nyolong timbangan, ada yang ngakalin, ada yang pokoknya macam-macam. Nah, karena itu harus ada aturan agar pasar itu kondusif. Nah, perdagangan internasional itu juga gitu. Sederhananya gitu. Lalu meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Ini sebenarnya berkaitan semua. Jadi dengan naiknya ekspor, maka sumber daya yang ada di dalam suatu negara itu kan termanfaatkan dengan baik. Gitu. Sederhananya gitu. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup nih. Jadi apa aja sih yang diatur dalam hukum perdagangan internasional dan perpajakan? Hukum perdagangan internasional aja ya.
Yang pertama itu jual beli dagang internasional, ekspor impor, terus penyusunan kontraknya. Kalau misalnya kalian kuliah di jurusan hukum kayak saya, itu belajar juga buat kontraknya, kontrak dagang itu gimana, pasal-pasalnya itu gimana gitu. Lalu tentang perwakilan dagang itu eh atase. Ya, kalau di Indonesia itu istilahnya atase ya. Jadi dia itu kerjanya di kantor kedutaan besar, tapi dia bukan dubes. Atase itu kepala di bidang-bidang khusus gitu. Lalu misalnya mengatur penjualan eksklusif, terus apalagi lingkupnya itu surat berharga. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak surat berharga ini apa? Kalau di dalam surat berharga yang diatur oleh hukum perdagangan internasional itu apa sih? Silakan. Letter of credit, Bu. Bener. Ada lagi? Bill of exchange. Bener. Apalagi? Promissory note, Bu. Promissory note. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Apalagi? Bill of lading, Bu. Oke. Letter of jadi credit, Ibu. tadi siapa yang jawab? Dina. Nah, oke Dina. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi surat berharga itu adalah jadi teman-teman ada kalau di hukum itu ada surat berharga dan ada surat yang apa ya istilah satunya? Surat yang berharga atau surat berharga dan surat yang berharga. Itu kalau nggak salah ya terminologinya. Nah, surat berharga itu yang sederhananya yang mengandung nominal gitu. Kalau di sini LC, cek, nah itu. Kalau surat yang berharga, nanti bisa googling lagi ya. Kayaknya saya kurang tepat sih terminologinya. Kalau surat yang berharga ini surat itu hanya berharga untuk pihak-pihak yang butuh gitu. Misalnya apa? Bill of lading. Bill of lading itu hanya berharga bagi eksportir, importir, dan pengangkutnya gitu. Orang lain nggak butuh bill of lading itu. Tapi kalau di dalam hukum perdagangan internasional itu semuanya sama. Semuanya surat-surat, dokumen-dokumen itu diatur dalam diatur menjadi masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Makanya nanti kita akan belajar tentang penerbitan LC, lalu nanti di kepabeanan akan belajar tentang bill of lading seperti itu. Karena semuanya adalah ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional ini. Promissory note, lalu DO gitu. Lalu ruang lingkupnya itu apalagi yang diatur oleh hukum perdagangan internasional ini adalah hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional. Jadi kegiatan-kegiatan itu apa? Kegiatan-kegiatan itu seperti penandatanganan perjanjian, misalnya perjanjian internasional, lalu misalnya apalagi ya praktek-praktek tadi, praktek-praktek unfair trade gitu. Itu adalah semua kegiatan dan tingkah laku yang dilakukan negara di kancah perdagangan internasional. Nah, selanjutnya asuransi. Nah, asuransi internasional itu juga diatur oleh hukum perdagangan internasional, teman-teman. Nanti ada babnya kita akan belajar tentang asuransi. Lalu pengangkutan, baik itu lewat darat, kereta api, laut, udara, hinterland, perairan pedalaman ini istilahnya hinterland ya, teman-teman. Jadi sungai gitu. Karena ada beberapa kayak di Laos ya kalau nggak salah. Laos itu kan landlocked country ya. Negara yang dikelilingi negara yang nggak punya laut sederhananya. Nah, karena itu Laos itu efisiensi produksinya sangat-sangat rendah. Cost-nya itu sangat-sangat tinggi karena mereka nggak bisa kirim lewat laut dan harus lewat negara lain. Tuh. Nah, di Laos itu banyak tuh
lewat perairan pedalaman, kereta api. Nah, itu juga akan diatur dalam hukum perdagangan internasional. Lalu hak milik industri. Hak milik industri ini apa? Misalnya hak cipta, hak paten, desain industri, lalu eh, perlindungan varietas tanaman, PVT, itu. Pokoknya semua yang diatur di dalam hak cipta, di dalam IPR, Intellectual Property Rights, itu dikenal dengan hak milik industri. Dan yang terakhir itu arbitrase komersial. Nah, kalau ngelihat dari sini nih, ya, kira-kira menurut teman-teman hukum perdagangan internasional itu beda nggak sama hukum ekonomi internasional? Ada yang bisa jawab? Perbedaan HPI dan HEI berarti ini. Izin jawab. Menurut saya bedanya itu kalau hukum perdagangan itu lebih ke fokusnya itu dalam hal perdagangan gitu. Tapi ya, jadi bedanya itu kalau perdagangan fokus ke perdagangan antar negara, kalau ekonomi itu antar ekonomi suatu negara. Oke, ada lagi? Izin menambahkan, Bu. Boleh. Siapa yang mau duluan? Tahan aja, Bu. Maria, boleh. Oke, kalau menurut saya itu perbedaannya dari cakupannya, Bu. Jadi hukum perdagangan internasional ini merupakan bagian dari hukum ekonomi internasional itu sendiri. Yang dimana hukum perdagangan internasional ini mengatur spesifik pada pengaturan perdagangan barang dan jasa antar negara. Sedangkan hukum ekonomi internasional ini cakupannya lebih luas. Yang termasuk di dalamnya itu adalah perdagangan internasional. Oke, terima kasih Raihan. Ada lagi yang mau jawab? Maria, silakan. Kalau inti yang dari saya dapatkan sih, Bu, semua aturan di perdagangan internasional seharusnya termasuk dalam hukum ekonomi internasional. Karena hukum ekonomi internasional itu nggak hanya bicara tentang perdagangan, tapi juga soal utang luar negeri, investasi asing seperti yang tadi Ibu jelaskan, IMF, World Bank, dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ya, hukum perdagangan internasional ini berbeda dengan hukum ekonomi internasional. Kenapa? Hukum perdagangan internasional ini fokusnya pada ekspor impor, kegiatan-kegiatan bisnis privat gitu. Ekspor impor gitu. Seperti kata Raihan dan Maria tadi, hukum ekonomi internasional itu nanti dibagi jadi hukum perdagangan, terus ada lagi hukum perpajakan gitu. Tapi induknya itu hukum ekonomi internasional. Nah, spesifikasinya salah satunya hukum perdagangan internasional. Nah, hukum ekonomi internasional ini mengatur lebih ke makro, ekonomi makro. Misalnya, kurs mata uang, terus international taxation, pajak internasional. Kenapa? Kenapa pajak internasional itu harus diatur di hukum ekonomi internasional? Karena pajak itu kan adalah kewenangan negara. Jadi sederhananya kalau hukum perdagangan internasional ini kita masih membahas swasta, istilahnya perusahaan versus perusahaan. Nah, sementara kalau hukum ekonomi internasional ini subjeknya negara dan negara. Negara, dan lembaga. Jadi hanya yang terlibat dalam hukum ekonomi internasional ini hanya instansi publik, subjek hukum publik seperti instansi, negara, lembaga internasional. Itulah kenapa pajak masuk di sana. Karena kita sebagai individu tidak bisa mengatur pajak, teman-teman. Terus intinya sebiasa hukum ekonomi internasional itu tentang kebijakan moneter sih. Makanya seperti kurs mata uang gitu. Sementara kalau hukum perdagangan internasional itu sudah spesifik di ekspor impor.
Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar, dan kita akan membahas tentang prinsip dasar dari hukum perdagangan internasional. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, karena hukum perdagangan internasional ini sebenarnya yang terlibat itu kan negara satu dengan negara lain, lalu swasta satu, perusahaan satu, dan perusahaan lain gitu ya. Nah, setiap perusahaan dari masing-masing negara ini kan dia punya hukumnya masing-masing kan. Makanya sebenarnya aturan tertinggi dalam hukum perdagangan internasional itu adalah prinsip. Gitu. Dari prinsip dasar inilah diturunkan menjadi pasal-pasal. Misalnya dari prinsip kebebasan berkontrak itu nanti jadi pasal berapa di WTO gitu. Nah, ada yang bisa jelasin nggak prinsip kebebasan berkontrak ini maksudnya apa? Izin Mbak menjawab. Silakan. Jadi prinsip kebebasan berkontrak itu adalah perjanjian yang memberi kebebasan untuk pada para pihak perusahaan atau yang membuat untuk menentukan isi, bentuk, maupun syarat-syarat kontrak selagi tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Oke, terima kasih Maulida. Nah, kalau prinsip Pacta Sunt Servanda, ada yang bisa jelasin? Dua ini berkaitan. Jawab, Bu. Silakan, siapa yang mau duluan? Ya, prinsip Pacta Sunt Servanda ini adalah inti dari perjanjian internasional sendiri itu, Bu. Dan dia mencakup kepastian hukum, kepercayaan, dan stabilitasnya. Oke. Selanjutnya, siapa tadi? Satunya lagi. Bu izin menambahkan. Silakan. Kalau Pax Sunt Servanda tuh intinya kalau misalnya antar negara itu udah ngelakuin perjanjian secara sah, maka perjanjian itu harus ditepatin sesuai perjanjian sahnya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau prinsip kebebasan berkontrak itu, setiap negara bebas mau buat perjanjian sama siapa aja. Perusahaan juga. Misalnya PT-nya Syada ada di Indonesia, PT-nya Fikri ada di Amerika misalnya. Bebas tuh, kalian boleh mau buat kontrak. Setiap orang itu bebas membuat kontrak. Menentukan isinya juga bebas. Mau isinya Syada dapat untuk 30, Fikri 70 atau sebaliknya. Itu bebas. Kedua pihak itu bebas mengatur isi kontrak. Selagi tidak bertentangan dengan hukum. Gitu. Maksudnya bebas di sini, kalian bebas membuat kontrak asal itu nggak, misalnya nih ya, jual beli orang. Nah, itu nggak boleh. Perdagangan manusia itu nggak boleh ya dibuat kontraknya, itu melanggar hukum, teman-teman. Nanti takutnya kalian ini lagi kerjasama sama Kamboja kan, nggak tahu. Nah, terus narkoba kan bebas Bu buat perjanjian. Ya udah, kami mau jual beli sabu misalnya gitu, nggak boleh. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan hukum gitu. Jadi kalian bebas buat kontrak apapun, perjanjian apapun selagi tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di kedua negara. Nah, kalau Pacta Sunt Servanda, setelah kalian sepakat dengan perjanjian itu, udah tanda tangan, maka perjanjian itu akan mengikat kalian seperti hukum. Tuh, seperti undang-undang. Jadi, kalian nggak bisa tuh. Kan kalau dari undang-undang, mestinya ini nggak boleh, Bu. Jadi, saya ngikut undang-undang gitu, misalnya ya. Tapi kondisinya gini, kalau misalnya perjanjian kalian memang terbukti bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian itu akan batal. Tuh. Tapi kalau tidak bertentangan dengan undang-undang dan pihaknya aja yang cari-cari alasan, maka yang perjanjian itu akan mengikat, tetap berlaku. Jadi perjanjian itu berlaku seperti undang-undang bagi yang menandatanganinya. Nah, selanjutnya adalah prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ada yang bisa bantu jelasin? Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Jadi prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, Bu, itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, Bu. Jadi kedua pihak itu sepakat kalau mereka itu bakal nunjuk pihak ketiga untuk memutuskan masalah mereka, Bu. Oke, terima kasih. Kenapa
Nah, yang lain nih, pertanyaan buat yang lain. Kenapa harus lewat arbitrase? Kenapa nggak lewat pengadilan litigasi aja? Izin jawab, Bu. Silakan. Mungkin prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan ke pengadilan nasional, Bu. Dan juga bisa menghindari bias hukum nasional terhadap salah satu pihaknya itu, Bu. Oke, benar. Terima kasih Tia, terima kasih Safety ya. Jadi, kenapa kalau perdagangan internasional itu memang lebih didorong untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase? Karena apa teman-teman? Karena arbitrase itu yang pertama cepat dan terukur. Prosesnya cepat dan biayanya terukur. Udah jelas tuh biayanya berapa. Kalau bukan bermaksud menjelekkan pengadilan kita ya, tapi kan kita tahu kalau udah masuk perkara pengadilan itu kita nggak akan bisa nebak dia sidangnya berapa kali gitu. Sampai putus nanti mengajukan gugatan, nanti bantahan, gugatan, bantahan gitu dan bisa aja sampai 20 sampai 30 kali sidang dan bahkan ada yang sampai 50 kali sidang. Nah, sementara kalau arbitrase gugatan, bantahan, selesai gitu. Putusan. Cepat. Prosesnya itu cepat dan biayanya kan juga lebih terukur. Gitu. Sebenarnya kalau untuk bisnis yang time is money kan. Waktu itu adalah uang kan. Maka apa? Itulah kenapa lebih diutamakan lewat arbitrase. Karena semakin cepat selesai berarti semakin cepat juga mereka bisa kembali berbisnis. Tuh. Dan yang kedua, karena arbitrase itu final and binding. Nah, kalau misalnya pengadilan nasional itu kan masih bisa mengajukan banding lagi tuh. Misalnya Safety menggugat Tia. Misalnya Safety tadi perusahaannya di Swiss, misalnya Tia di Jerman gitu. Safety menggugat Tia. Nah, kalau misalnya pengadilan itu kalau misalnya Tia nggak setuju, Tia masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, sementara kalau di arbitrase, ketika sudah diputuskan, ketika sudah keluar keputusannya, maka tidak ada mekanisme hukum lagi. Jadi nggak bisa dibantah. Tuh, itulah kenapa kalau dalam hukum perdagangan internasional itu memang diutamakan untuk menyelesaikan sengketanya itu lewat arbitrase. Arbitrase ini bisa kalau di Indonesia itu ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada juga kalau di Singapura itu Singapore Arbitration Chamber kalau nggak salah. Terus di Cina beberapa badan arbitrase yang paling top lah ya istilahnya tuh di Singapura, Hong Kong dan satu lagi kalau nggak salah di mana ya? Singapura, Hong Kong dan satu lagi tuh kalau nggak salah di Jepang atau di Korea kalau di Asia ini yang top ya. Sayangnya Indonesia belum masuk situ. Semoga kita bisa secepatnya masuk situ lah ya. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip kebebasan komunikasi dan navigasi. Ada yang bisa jelasin nggak? Maksudnya apa? Prinsip kebebasan komunikasi dan navigasi ini. Saya mau jelasin. Silakan. Prinsip kebebasan komunikasi dan navigasi itu artinya negara-negara itu harus menjamin kebebasan komunikasi dan jalur pelayaran supaya perdagangan antar negara itu lancar. Oke. Tadi ada lagi yang mau jawab? Iya, sama, Bu. Sama. Oke, jadi teman-teman, prinsip kebebasan komunikasi dan navigasi itu maksudnya itu apa? Jadi, setiap negara itu bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun dan bebas juga melakukan perdagangan dengan kemanapun gitu. Ini prinsip kebebasan komunikasi dan navigasi ini akarnya itu dari kebiasaan pedagang zaman dulu yang pakai kapal gitu. Dulu kan pakai kapal tuh. Terus sekarang mungkin ada yang pakai pesawat. Tapi kalau dulu kan semuanya pakai kapal. Nah, esensinya itu setiap kapal dari negara manapun itu bebas mau komunikasi kemana dan mau mengarah kemana. Tuh. Sederhananya itu akar dari prinsipnya
akar dari prinsip kebebasan komunikasi dan navigasi ini. Jadi kalau di zaman sekarang ini mirip sama tadi kebebasan berkontrak. Tuh. Bedanya ini prinsip kebebasan komunikasi dan navigasi ini lebih ke pengangkutannya. Pengangkutan itu sebenarnya boleh kemana aja, lewat mana aja. Makanya kalau teman-teman ngikutin Malaysia Air, pesawat mana yang ditembak tuh? Saya lupa. Yang ditembak rudal Ukraina. Malaysia Air kan ya katanya. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi itu sebenarnya kalau secara hukum perdagangan internasional itu dilarang gitu. Menembak pesawat komersil negara lain. Kecuali kalau negara itu sudah mengeluarkan gawat darurat militer. Jadi menetapkan perimeter di wilayah udaranya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan hukum perdagangan internasional. Nah, ada yang bisa jelasin nggak poin pertama? Aturan yang bersifat pragmatis dan permisif. Nah, maksudnya apa? Saya Silakan. aturan yang bersifat pragmatis dan permisif itu artinya aturannya dibuat untuk memudahkan dan menyesuaikan kepentingan berbagai negara. Sehingga terkadang aturan ini nggak terlalu ketat atau nggak detail banget. Oke. Ada lagi yang bisa jawab? Izin menambahkan, Bu. Silakan. Mungkin tadi yang dijelaskan oleh Ayu itu di bagian yang bersifat pragmatisnya, Bu. Jadi aturan dibuat untuk supaya lebih mudah diterapkan di kenyataan meskipun mungkin nggak sempurna secara detail. Nah, terus aturan yang bersifat permisif itu sifatnya yang mengizinkan atau memberikan kelonggaran. Artinya aturannya itu tidak terlalu membatasi, melainkan memberi ruang bagi suatu negara atau pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oke. Lalu kalau yang kedua apa? Ada yang bisa bantu jelasin nggak yang kedua? Aturan bersifat mendamaikan dan persuasif. Izin jawab, Bu. Silakan. Kalau yang bersifat mendamaikan dan persuasif itu jadi sifatnya membujuk, jadi kayak memberikan jalan keluar dan mencari kesepakatan bersama agar pihak-pihak yang berselisih ini bisa menerima solusi secara sukarela. Oke. Ada lagi? Silakan. Nah, oke. Jadi teman-teman, hukum perdagangan internasional ini kenapa dibilang pragmatis dan permisif? Karena hukumnya itu ya karena tadi ya, karena kalau misalnya hukum nasional itu kan jelas yang diikat itu WNI dengan karakteristik yang sama gitu. Makanya kalau aturan nasional itu bisa sangat-sangat spesifik gitu. Tapi kalau hukum perdagangan internasional itu kan subjeknya itu banyak negara dengan kondisi ekonomi berbeda, kemampuan politis yang berbeda, makanya disebut pragmatis, terlalu umum. Dan aturan hukum perdagangan internasional ini kebanyakan berupa rekomendasi dan tidak memaksa. Kalau misalnya teman-teman lihat undang-undang kitab undang-undang hukum pidana lah KUHP. Barang siapa yang menghilangkan nyawa diancam hukuman paling rendah berapa dan paling tinggi berapa. Itu kan ada ancamannya kan. Sementara kalau teman-teman baca aturan-aturan WTO itu nggak ada aturan yang benar-benar memaksa untuk patuh gitu. Makanya aturan di WTO itu sebenarnya lebih ke soft law kalau kan istilahnya itu. Lebih ke rekomendasi gini loh harusnya perdagangan internasional itu. Kalau misalnya teman-teman lihat kalau misalnya yang ada misalnya ada aturan yang
tentang unfair trade, nanti kita akan bahas di sana. Contohnya dumping, WTO hanya akan kalau misalnya terbukti dumping, maka akan diteruskan ke dispute settlement body. Nah, setelah kasus itu masuk ke DSB, apa yang terjadi? Akan diberikan rekomendasi, gitu aja. Harus negara A gini, negara B gini. Setelahnya itu nggak ada mekanisme hukum untuk memaksa kamu harus melakukannya, kamu harus melakukan keputusan kami. Nggak ada. Itulah kelemahan hukum perdagangan internasional kita. Nggak ada, hukum perdagangan internasional di dunia ini ya. Nggak ada lembaga hukum yang memiliki otoritas untuk memaksa penegakannya. Gitu. Karena itu jadi negara-negara yang powernya lebih tinggi itu seringkali menekan negara yang powernya lebih rendah. Tuh, karena nggak ada lembaga yang berwenang untuk jadi polisinya, sederhananya tuh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ini teman-teman udah baca kan ya? Karena ini kalau perkembangan hukum perdagangan ini panjang banget. Nanti bosan teman-teman kalau saya jelasin. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Sebenarnya saya tertarik, Bu, di bagian prinsip yang apa ya tadi? Prinsip fakta san servanda itu, Bu. Soalnya tadi Ibu ada bilang kalau misalnya prinsip yang oleh pihak-pihak yang terlibat itu seperti undang-undang bagi mereka. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah prinsip yang nanti dilaksanakan oleh mereka itu, Bu, nggak bisa melibatkan undang-undang lainnya. Jadinya kayak nggak ada backup undang-undang, apa ya Bu mau bilang? Gitu, Bu. Jadi apakah aturan yang nanti mereka laksanakan selama perdagangan internasional itu hanya sebatas itu, dan semisal nih mereka mau menggunakan undang-undang lain nge-back tindakan atau tingkah laku mereka itu bisa atau bagaimana, Bu? Oke, jadi gini ya, Maria ya, terus soalnya tadi suaranya agak kecil. Intinya gini, apakah negara itu bisa menggunakan hukum mereka juga, gitu ya? Oke, jadi teman-teman, terima kasih Maria untuk pertanyaannya. Jadi, Fakta Sunt Servanda ini intinya karena kalau perjanjian itu sudah kita tanda tangani, maka itu akan mengikat kedua belah pihak. Makanya perjanjiannya itu nggak boleh bertentangan dengan hukum, baik hukum misalnya Indonesia maupun Singapura gitu. Kalau misalnya sebenarnya ini yang sering jadi celah hukumnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ternyata misalnya Maria buat kontrak ekspor impor ya dengan AYU misalnya. Lalu ada salah satu klausul yang ternyata bertentangan dengan hukum Singapura misalnya. Misalnya Maria ini warga negara Singapura kan. Nah, maka itu bisa menjadi alasan untuk perjanjiannya dibatalkan. Jadi benar kata Maria tadi, negara-negara bisa pakai hukum nasional mereka untuk backup. Karena kan kita dalam membuat kontrak itu, makanya dalam membuat kontrak itu kita perlu menganalisis semua hukum-hukum yang mungkin terlibat di sana. Kalau kecolongan satu aja hukum yang ternyata bertentangan dengan pasal itu, maka bisa jadi perjanjian kita dibatalkan dengan landasan hukum nasional mereka. Gitu. Karena apa? Berarti perjanjian kita ini bertentangan dengan hukum salah satu pihak. Gitu. Gimana? Ada lagi yang ingin tanyakan? Saya, Bu. Silakan. Maria tadi udah cukup? Cukup, Bu. Oke. Silakan, Tia. Tadi kan Ibu bilang yang Cina menguasai pasar kan, Bu, dengan harga barang murah dan deflasi kan, Bu? Saya mau tanya, Bu, itu gimana mereka memperoleh keuntungan, Bu? Kalau harga barang yang mereka jual aja itu, Bu, dijual dengan harga yang lebih rendah dari pasarnya, Bu. Itu aja, Bu. Oke,
Oke, teman-teman. Jadi, mm, jadi gitu sebenarnya ya. eh Begitulah negara dulu kan Cina waktu masih Peking itu kan masih komunis kan ya. Nah, begitulah negara komunis itu bergerak. Mereka tidak kalau negara komunis dulu waktu Cina masih komunis itu mereka benar-benar yang penting negaranya maju dulu, kesejahteraan masyarakatnya nanti gitu. Itulah kenapa kalau dibilang untung ya untung, cuman tenaga kerjanya underpaid gitu. Yang mereka minimalisir cost-nya itu yaitu cost tenaga kerjanya. Makanya mereka bisa pegging, bisa devaluasi. Itu dulu, tapi sekarang nggak lagi. Karena begitu sebenarnya fakta menyedihkan dari negara komunis itu adalah itu, teman-teman. Mereka mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya demi untuk kemajuan negara. Gimana, Tia? Jadi kalau dibilang mengejar profit ya mereka yang penting perdagangan negaranya maju dulu. Urusan profit belakangan. Cost-nya itu dipotong paling gede di penghasil di upah. Gitu. Gimana, Tia? Cukup, Bu. Oke, ada lagi? Ini teman-teman udah baca kan ya yang ini? Jadi kayaknya nggak perlu dijelasin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh terkait materi ini atau mungkin teman-teman ada baca berita apa gitu, kasus apa tentang perdagangan internasional yang mau ditanyakan bebas. Yang penting kalian nggak nanya tentang kasus ini ya, korban mutilasi itu ya, karena kita nggak berkaitan ya di sini ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau tunjuk satu ya untuk presentasi. Oh, volunteer aja deh. Ada yang mau? Kelompok berapa yang mau presentasikan tugasnya? Kelompok 1A mau presentasi, Bu. Silakan.